Bagaimana kalau mukena belum dibayar, dipakai sholat? Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, kreditmu kena. Saya utang bu, mau beli duitmu kena. Kapan kau bayar? Saya bayar nanti 1 Agustus 2018. Otomatis sekarang mukenanya belum lunas. Bolehkah dibawanya sholat? Boleh, karena dalam Islam disyariatkan utang piutang dengan syarat bayar nanti sampai 1 Agustus. 1 Agustus kita tagih, bayar, kan janji 1 Agustus. Mohon maaf bu, saya belum bisa. Fa in kana dzu usratin, kalau dia susah belum mampu membayar, fanaziratun ila maisarah, kasih lagi masa waktu. 1 Agustus tak bisa? Enggak. Kalau begitu bayar 1 September. Kasih. 1 September tak juga bisa, paling bagus. Wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tak bisa kau bayar? Enggak. Nampaknya lebih banyak bensin aku menagih daripada duit. Ambil aja lah. Kau sedekahkan lebih baik. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini yang menghafal yang memberi, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak kita yang menagih. Kapan kau bayar? Dibacakannya ayat wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih. Itu ayat aku, bukan ayat kau. Banyak orang salah hafal ayat gini. Apa hukumnya istri rajin ke masjid sedangkan suami tak mau ke masjid? Ini laki Fir'aun tadi. Laki-laki sholatnya di masjid, mas. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Kita doakan suami-suami, ibu-ibu, anak-anak lajang ibu sholat ke masjid insyaallah. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hati anak tergantung di masjid. Inilah anak yang hatinya tergantung di masjid. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil bawa dia ke masjid, sampai lajang jadi pengurus masjid, sampai tua jadi pengurus masjid, jadi pegawai Pemprov, dia nanti tak malu azan. Haji Auzar habis sholat duha masuk ke kantor polisi Polda, ditahannya mobil teroris itu, ditabrak teroris itu, mati syahid dalam keadaan wudu, habis sholat duha, dalam keadaan puasa sunat. Hari itu dia sedang puasa. Di mana aja waktu sholat masuk dia azan, dengan seragam polisinya dia azan, di mana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Almarhum Haji Auzar. Untuk almarhum Haji Auzar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah anak yang ditelantarkan disia-siakan oleh ayah bisa digolongkan anak yatim? Tak bisa. Syarat yatim ayahnya mesti meninggal. Mesti meninggal. Adapun kalau ayahnya pergi tak balik-balik, siapa nama ayahnya? Bang Toib. Susah dia, maka dia tetap diberikan santunan, tapi bukan dari kotak yatim, dikasih dari kotak fakir miskin. Bagaimana tanggapan Ustadz sholat tarawih di Jawa Timur yang begitu cepat kilat? Kata Nabi SAW, irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. 3 kali Nabi suruh ulang karena tak ada tuma'ninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, kalau kau ruku' hatta tatma'inna raki'an, kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan, kalau kau duduk hatta tatma'inna qa'idan, ada tumakninah. 1 kali tasbih pun
pasti ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rabbighfirli warhamni. Asal diucapkan di mulut pasti ada. Orang yang sholat cepat itu pasti mulutnya tak ada, diam aja. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau tak diucapkan di mulut, hatinya bilang Saya memiliki beberapa aset rumah dengan menggunakan minjam bank konvensional. Lalu terjadi kredit macet karena penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah wajib zakat, Ustaz? Zakat tidak dilihat pengeluaran berapa. Yang dilihat itu adalah pemasukan berapa. Selama pemasukanmu 85 gram emas selama 12 bulan, harga 1 gram emas 500.000 kali 85 42.500.000 bagi 12 bulan, sebulan kau dapat 3,6, kau sudah kena zakat. Di atas 3,6 kena, di bawah 3,6 tidak kena. Kalau sudah begitu saya menjelaskan, di atas 3,6 kena, di bawah 3,6 tak kena. Berapa pendapat anu? Di bawah itu Pak Ustaz. Tak kena lah. Itu batuknya berhenti nampaknya. Bolehkah kita membayar zakat di kampung kita yang kondisinya sangat sulit, cari makan di Riau, bekerja di Riau, mengais rezeki di Riau, tapi duit dibawa entah kemana-mana. Kalaupun mau dibawa juga ke kampung halaman, jangan bawa semua. Prosentase, bagi 50-50. Ini masih banyak fakir miskin kita di daerah Kulib, daerah Rumbai, daerah Panam, daerah Rimbo Panjang, daerah. Cobalah datang, cobalah datang. Maka selalu saya katakan, jangan potong kambing di komplek perumahan elit orang-orang kaya. Udah banyak orang kaya tak mau lagi makan kambing. Jangankan makan kambing, menengok kambing naik darah tingginya. Antarkan kambing itu ke tepi-tepi pinggiran-pinggiran orang yang tak makan kambing. Program-program perusakan akidah agama banyak di sana. Oleh sebab itu begitu juga dengan, Masya Allah, anak Ustadz ganteng luar biasa. Pakai peci dia sekarang. Kalau membayar zakat ke Basnas provinsi atau tempat kita dibagikan desa-desa, dibagikankah desa? Ya. Basnas provinsi samping kantor. Basnas kota Pekanbaru komplek Masjid Ar-Rahman. Datang bapak-bapak pengusaha waktu saya di Kampar. Apa kata dia? Ustadz, saya tak mau nyerahkan ke Basnas, nanti tetangga keluarga saya tak dapat. Kebetulan ketua Basnas ada di situ. Langsung saya konfrontir. Pak, ya, bapak ngasih sama keluarga berapa? 500.000. Serahkan ke Basnas. Tanya, Pak Basnas berapa ngasih? 1,5 juta. Serahkan ke Basnas, Basnas akan nyerahkan, malah lebih besar daripada yang bapak berikan. Ustadz, boleh nggak perempuan haid berada dalam masjid mendengarkan taklim? Ada ayatnya tak Ustadz yang melarang perempuan masuk masjid? Hadis Nabi SAW. Perempuan tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. Itu pendapat yang saya pegang. Ada ustadz lain, ustazah lain mengatakan nggak apa-apa. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai pendapat itulah, makanya masjid-masjid Melayu kuno lama pasti ada teras emperan. Tengok Masjid Sahabudin, tengok Masjid Raya Pasar Bawah Senapelan zaman dulu yang bangunan asli ada dibuat. Itu emperan teras itu untuk apa? Untuk perempuan, maaf, yang uzur berhalangan, dia tetap datang mendengarkan pengajian tapi tidak masuk ke dalam masjid. Mana dalilnya? Aisyah tinggal di rumah di samping, Nabi iktikaf, datang Nabi ke tepi menjumpai Aisyah. Nawilinil khumrah, Aisyah tolong ulurkan kain, minta kain Aisyah. Aisyah takut masuk ke dalam karena dia sedang haid. Nabi tidak mau keluar, takut iktikafnya batal. Nabi menyuruh Aisyah mengulurkan tangannya. Aisyah takut, Aisyah tak mau mengulurkan tangannya. Apa kata Nabi? Tanganmu tidak haid, tangan masuk tak apa-apa, asal jangan badanmu masuk ke dalam. Itu yang dipakai dalil perempuan tidak masuk masjid. Apa hukumnya ketika sholat terpaksa menelan air ludah? Tak apa-apa, jangan banyak-banyak. Ini kumpul-kumpul banyak. Menelan air ludah tak apa-apa. Makanya sebelum sholat gosok gigi.
Laula ana syuqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartum bisiwa, kusuruh mereka bersiwa inda kulli shalah, setiap mau salat, karena takut tertelan air liur menyangkut daging 3 potong. Itu maka suruh gosok gigi dulu bersih. Air liur saja tak ada makanan. Ada orang yang memberikan bantuan untuk masjid musola AC sajadah, tapi kita tahu bahwa bantuan itu dari uang yang tidak halal. Bagaimana sikap kita? Ambil saja. Ibu ketua masjid, bapak ketua masjid, datang orang mau ngasih AC, ambil aja, ambil saja, karena itu duit umum, maslahat ammah. Adapun dia berpahala atau tidak, tak ada pahalanya. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik, yang tak baik tidak. Hebat tukang pos kita sekarang. Yang baik-baik saja. Seorang anak minta maaf pada orang tuanya, tapi orang tua tak mau memaafkan. Gimana tuh Pak Ustadz? Ibu minta maaf sama orang, ibu tidak perlu dia maafkan atau tidak. Kita datang ke rumah dia, saya mohon maaf lahir dan batin. Masalah dia maafkan atau tidak itu urusan dia kepada Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti datang Idul Fitri, tetangga tolong kau maafkan aku, masalah kau maafkan itu tidak, bukan urusan aku. Bukan gitu maksudnya. Kita tetap datang, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna minkum. Masalah dia tak mau maafkan, kita ucapkan assalamualaikum, dia tak menyaut, anjing herdernya keluar. Yang penting kita sudah memperbaiki diri, mau minta maaf. Sop perempuan dengan laki-laki dalam sholat berjamaah di masjid bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau mau buat di samping, di mana? Laki-laki perempuan di samping kiri, tapi bukan di tengah nih. Dibuat laki-laki sini, nanti perempuan baru di samping, perempuan samping. Di sana. Di Masjid Istiqlal begitu dibuat. Di beberapa masjid begitu dibuat. 2 caranya, laki-laki semua depan, perempuan di belakang. Atau di belakang laki-laki pas imam nih, tetap laki-laki, nanti pas di samping baru dibuat pakai tirai, satir, hijab, baru perempuan di samping. Jangan pas di belakang si imam tuh perempuan. Kenapa? Karena kalau imamnya batal takkan maju dia ke depan. Kita bersedekah mohon kesembuhan anak kita, boleh apa tidak? Ya Allah, aku bersedekah ini 5 juta supaya anakku sembuh, kalau tak sehat ku ambil balik. Boleh apa tidak berdoa dengan menyebut sedekah? Boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua, hujan gerimis, masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu bergelinding bulat menutup pintu gua, tutup gelap. Mau miss call HP belum ada. Berdoa salah satunya, ya Allah, aku punya pembantuku ini sudah mau dapat gaji, tiba-tiba dia pergi tak tahu entah kemana. Ku ambil duit gajinya, ku belikan kambing, kambingnya beranak pinak, bercucu cicit ramai. Sampai suatu hari pembantu itu datang, aku panggil, hei pembantu sini, ingat gajimu belum kau ambil? Iya, gajimu sudah kubelikan kambing, inilah kambing yang banyak, ambil semua kambingmu ini. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing itu sampai tak tersisa satu pun. Ya Allah, berkat sedekahku ini bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, mudahkanlah urusan anakku ini supaya cepat menikah ya Allah. Berapa sedekahnya? 2.000 perak. Lama lah. Ustadz, saya mau nanya, kalau saya sedang di kamar mandi ada yang masuk rumah baca assalamualaikum, apakah saya wajib menjawab? Tidak dijawab. Dalilnya mana? Nabi tak menjawab 3 kali. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Setelah keluar dari kamar mandi baru Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah, karena tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Jadi kalau ada yang ngucap salam, kita mau jawab gimana? Assalamualaikum, welcome. Pakailah bahasa awak. Saya ada dengar hadis yang disampaikan oleh seorang ustadz bahwa jika azan subuh berkumandang pada bulan Ramadan, sedangkan makanan ada di dalam mulut atau di tangan, maka boleh dihabiskan. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Begini ceritanya. Zaman Nabi, azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Waktu akan masuk pukul 4.43. 4.40 dia sudah azan. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu itu waktu belum masuk,
Itulah maka bunyi hadis ini, siapa yang sedang makan waktu azan berkumandang, selesaikanlah makanannya. Karena waktu itu azan, waktu belum masuk. Nanti pas di tengah, hayya 'alas shalah, baru masuk. Itu kata ulama tentang hadis ini. Tapi pendapat yang kuat, apalagi di tempat kita di Pekanbaru, tidak ada muazin di Pekanbaru yang azan sebelum masuk waktu. Semuanya azan setelah berbunyi. Tit, baru azan. Maka jangan menelan kalau azan berkumandang. Muntahkan, keluarkan. Itu keterangan hadis tentang mengatakan boleh menelan kalau azan sudah berkumandang. Hadis itu tak bisa diterima untuk kawasan kita. Ustadz, nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan malam terakhir. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu pada waktu malam barokah. Satu tahun ada 360 malam. Malam yang mana? Tak ada. Turun ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu malam qadar. Malam yang mana? 360 malam. Datang ayat yang ketiga mempersempit. Syahrul Ramadan. Malam bulan Ramadan. Dari 360 malam tereliminasi 330 menjadi 30 malam. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Allah tak sebutkan. Ulama berijtihad. Buka tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak kalau mau beli tafsir, bagus tafsir Ibnu Katsir. Dalam surat Al-Qadar, pendapat pertama mengatakan malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, malam ke-9, malam ke-13, malam ke-17, malam. Mazhab kita dua. Mazhab Syafi'i ada mengatakan 17, ada mengatakan 10 terakhir. Maka Republik Indonesia memakai 17. Sedangkan Kairo Maroko memakai 27. Allah tidak sebutkan malam keberapa. Kenapa tak disebutkan Allah? Supaya Lailatul Qadar menjadi door prize, menjadi kejutan. Seandainya disebutkan Lailatul Qadar turunnya Quran malam ke-9, dijamin malam tahun ini kosong masjid. Kalau ditanya, kenapa tak ke masjid? Lah dapat tahun lalu Pak Ustaz. Allah rahasiakan tak ada yang dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab hari Jumat. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Supaya kita terus. Itulah mengapa nanti mulai malam Rabu, ingat malam 21 kita iktikaf dengan Dr. Mustafa Umar hadir. Mulai malam 21, 22 sampai 29 kita tetap iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti ada malam bahwa signal, tapi itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kalau kita sudah berwudu lalu mengunyah makanan? Apakah wudu batal? Enggak. Habis berwudu makan minum tidak batal, wudu tak batal. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Penerbit Bulan Bintang. Sulaiman Rashid orang Lampung, belajar di Al-Azhar Kairo, dapat titel LC S1 Syahadah Alamiah tahun 1935. 10 tahun sebelum kemerdekaan 17 Agustus dia sudah dapat titel dari Al-Azhar. Pulang ke Lampung, menjadi rektor di Lampung, menulis buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Bagus mazhab Syafi'i, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana makruh, mana mubah, mana membatalkan. Nah, cari, pulang dari sini langsung beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ini tulang punggung keluarga. Saya ada 2 orang abang tapi tak bekerja. Ibu saya sakit-sakit. Awalnya saya merasa tak mengapa kalau harus sisihkan uang makan rokok untuk abang saya. Tapi lama-lama merasa tidak ikhlas karena merasa saya sendiri saja yang memberi keluarga ini. Sedangkan abang-abang saya tidak memiliki kebutuhan dalam memikirkan kebutuhan keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Musyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajak musyawarah. Fa idza azamta, ambil keputusan. Fa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Bang, adik, bukan aku saja yang lewat perut ibu, bukan aku saja yang menyusu ke emak ini dulu, bukan aku saja yang dilahirkannya, kalian juga, kita kewajiban yang sama. Kertas terakhir, bagi anak perempuan, ayah adalah cinta pertama baginya. Bagaimana cara paling baik membantu ayahanda yang telah pergi di surga? 1. Kirim doa.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah gunanya mengajar anak agama supaya dia tahu kirim doa. Tapi kalau ayah ini tidak mengajar anak, itulah dikirimnya lagu-lagu macam-macam. Yang kedua, yaitu dengan bersodakoh. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuk dia yang sudah mati meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Kasih air minum. Jangan sekarang. Buatkan sumur bor. Pergi ke daerah-daerah yang lalu lintas jalan timur ini, jalur timur Sumatera, banyak musola-musola tak ada keran air. Buatkan situ sumur bor, mengalir untuk almarhum ayah, mengalir pahalanya. Ini amat sangat baik. Kalau dia belum haji, hajikan, badal haji. Ini amat sangat baik. Hadiri bedah buku antara mazhab Hambali dengan Salafi kontemporer. Pembedahnya langsung Dr. John Pamil, alumni Sudan, dosen UIN, Ustadz Al-Fitri LC MPD. Ini bagus. Kapan ini? Hari Sabtu, hari ini tanggal 2 dan 9 Juni jam 1 siang. Jam 1 siang ini disyaratkan sholat zuhur berjamaah. Bapak Ibu, ini tak lama lagi sholat zuhur, duduk di sini baca Quran menjelang acara ini. Jangan turun ke bawah. Bagi yang wuduknya tak batal, kalau batal wuduk lagi lah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, saudara-saudari kami akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan ampunan rahmat bagi mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah, jadikan negeri Riau ini negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.